Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahayu Ningsih dengan NPM 2211100134431001, kelas manajemen 02 pagi. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman tentang mengapa riba dilarang untuk mata kuliah ekonomi Islam. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman tentang mengapa riba dilarang. Riba atau pengambilan bunga dari pinjaman dilarang dalam Islam karena dianggap merugikan dan tidak adil bagi individu dan masyarakat. Dalam ekonomi Islam, riba dilihat sebagai tindakan yang melanggar prinsip keadilan dan kesejahteraan bersama, sebab penerapannya dapat menciptakan ketidaksetaraan ekonomi yang signifikan. Ketika seseorang meminjamkan uang dengan bunga, pihak peminjam harus membayar lebih dari jumlah yang dipinjam, terlepas dari apakah ia mampu membayar atau tidak, dan apakah usahanya berhasil atau gagal. Hal ini memberikan keuntungan sepihak pada pemberi pinjaman yang memperoleh laba tanpa risiko, sementara peminjam menanggung beban finansial yang lebih berat. Praktik ini dianggap melahirkan ketidakadilan karena melanggengkan keuntungan yang tidak seimbang. Selain itu, riba cenderung meningkatkan kesenjangan sosial dan ekonomi. Penerapan riba seringkali membuat orang yang kurang mampu atau yang sedang membutuhkan modal semakin terpuruk, karena mereka terjebak dalam lingkaran utang yang terus membesar akibat bunga yang harus dibayar. Bagi masyarakat luas, ini menyebabkan terjadinya ketidakstabilan ekonomi di mana kekayaan terkonsentrasi pada pihak tertentu, sementara yang lain semakin miskin. Dari perspektif makroekonomi, riba dianggap sebagai faktor yang dapat memicu inflasi dan ketidakstabilan keuangan karena peredaran uang tidak berlandaskan pada produktivitas nyata atau investasi yang bermanfaat bagi pembangunan ekonomi. Ekonomi Islam mendorong transaksi yang berbasis pada keadilan, transparansi, dan tanggung jawab bersama. Dengan larangan riba, Islam mengupayakan terciptanya sistem keuangan yang lebih beretika, di mana keuntungan dihasilkan melalui usaha nyata, investasi produktif, dan pembagian risiko secara adil. Melalui prinsip ini, keuntungan diperoleh bukan hanya dari pinjaman uang, tetapi melalui kolaborasi dan partisipasi aktif dalam usaha, yang dikenal sebagai prinsip bagi hasil atau mudorobah dan musyarakah. Model transaksi ini memungkinkan pemberi modal dan pengelola usaha berbagi keuntungan dan risiko sehingga mendorong pencapaian bersama. Larangan riba juga bertujuan untuk mendorong perputaran uang yang lebih bermanfaat bagi masyarakat dengan mendorong kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa nyata. Dengan adanya keadilan dalam transaksi keuangan, ekonomi Islam berharap dapat menciptakan keseimbangan dan harmoni ekonomi, mengurangi kesenjangan sosial, dan membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Baik, sekian pemaparan rangkuman tentang mengapa riba dilarang. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.